Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang kami hormati Mas Haji dan Bu Ana, Mas Sapi dan Bu Ana ya dari Stay di Pasar Bari, cuman belum bisa gabung. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Halo. Hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual. Semoga menjadi langkah awal untuk istilahnya kita sinergi bareng dalam melakukan baik itu penelitian, pengabdian maupun publikasi ilmiah. Nah, langsung saja untuk awalnya kesempatan kali ini ada sebuah naskah yang itu merupakan hasil penelitian pengabdian pada masyarakat dari Bu Ana maupun Pak Sapi ya tahun 2000 tahun kemarin itu tentang aplikasi Maktabah Sumila NU 01. Nah, kemudian ini kalau nggak dipublikasikan di internasional kayaknya saya lihat kok eman-eman gitu ya, melihat dari fokus and scope yang di jurnal tujuan kita. Nah, maka kemarin ya sekitar kurang lebih 1 minggu lebih saya ubah, saya renov, saya bongkar total sesuai dengan diskusi dengan Pak Sapi utamanya untuk melakukan ya penyesuaian dengan template yang sudah tersedia seperti itu. Dan biasanya memang pengalaman kemarin itu banyak penulis itu tidak masalah di Scopus. Yang penting fokus and scope maupun sumbangsihnya itu biar jelas seperti itu. Nah, maka jadilah naskah yang ceritanya saya kirim ke Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin itu awal dari kenapa kok kita bisa bersilaturahim virtual ini. Nah, sebelum ngomong ke konten, ini nanti mungkin Pak Sapi sudah gabung ya, bisa mungkin menceritakan isinya kira-kira apa, biar nanti secara substansi tidak kabur dari apa yang diharapkan maupun yang ada di jurnal seperti itu. Mungkin itu nanti teknisnya setelah Pak Sapi langsung mungkin kita bedah naskahnya, atau mungkin Mas Aji ada masukan-masukan yang mungkin pengalaman lain yang mungkin sudah lama di dunia jurnal seperti itu. Mas Sapi bisa open mic? Oke, siap. Ini dimatiin Pak, jangan jejer Pak. Berisik gila. Itu jejer mesti gue. Nah, monggo Mas Sapi. Aduh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, cerita dikit ya. Ya. Sopo iki? Ya Bu Ana, ya. Yang kami hormati Pak Haji selaku pemilik BRIN. Bu Ana dan Pak Ibda serta teman-teman lainnya. Jadi awal mula munculnya inisiasi Pak yang mengangkat itu 1.0 ini berangkat dari satu artikel hasil penelitian ini dosen di teknologi kalau nggak salah itu. Jadi dia pakar IT. Nah, kebetulan yang diteliti itu tentang beberapa aplikasi. Nah, dia meneliti tentang aplikasi Sumila NU 1.0 itu yang isinya itu adalah tentang bagaimana aplikasi itu adalah Suaranya hilang. Samila. Jadi hilang ya. Terus putus Pak. Bisa yang terakhir mau apa Mas Sapi? Yang terakhir mau apa? Jadi penelitian dari, saya lupa itu kemarin penelitian kalau nggak salah di salah satu perguruan tinggi di Malang, dan dia di prodi IT. Jadi penelitinya itu
pakar IT gitulah, konsen di IT. Nah, kebetulan dia mengangkat aplikasi yang itu memuat referensi-referensi kajian keislaman di pesantren. Kemudian diangkatlah Sumila NU 0 itu, yang dia menjelaskan secara terang-terangan di dalam hasil penelitiannya itu sangat jelas sekali bahwa Sumila NU 1.0 itu adalah counter dari Syamilah, Al-Maktabah Syamilah yang dibikin oleh Arab Saudi saat itu. Nah, namun dia tidak bisa menjelaskan bentuk-bentuk counter seperti apa yang ada di situ. Nah, baru kemudian saya tindak lanjuti di situ. Saya telusuri teks-teks yang memang secara tekstual itu terdapat narasi-narasi yang berbau radikalisme di ini Maktabah Syamilah. Nah, kemudian kita screenshot beberapa teks yang menjadi bukti itu. Seperti dijelaskan Pak Ibda kemarin, barang siapa yang melakukan bid'ah maka dia boleh dibunuh, bahkan seperti itu. Nah, itu terdapat di Maktabah Syamilah, Pak Haji. Nah, Sumila itu ingin mengcounter narasi-narasi yang seperti itu dengan cara ada penghapusan sebagian dari referensi, karena memang Sumila itu kan hampir sama dengan Maktabah Syamilah. Isinya adalah koleksi kitab-kitab kuning yang digunakan oleh pesantren pada umumnya maupun para pengkaji Islam. Nah, teks-teks yang itu berbau radikalisme itu dihapus oleh Sumila NU, dihapus dan kemudian ditambahi dengan referensi-referensi yang itu mengandung moderasi Islam, seperti ditambah dengan budaya-budaya Islam di Nusantara, kemudian dalil-dalil seperti karangan ini Said Maliki, Mafahim Yujibu Antusohah dan seterusnya, yang itu memang untuk mengkanter narasi-narasi yang ada di dalam Maktabah Syamilah yang disinyalir memang ada teks-teks yang secara terang-terangan mengandung radikal gitu. Nah, saya memang memperkuat di latar belakang riset kemarin itu pada fungsi dari referensi kitab kuning di pesantren khususnya. Itu meskipun para santri atau pesantren salaf pun memang menguasai di dalam kajian kitab kuning maupun di dalam kajian agama, tetapi kalau pesantren maupun santri itu tidak selektif terhadap referensi-referensi yang memang disisipkan atau disusupi, baik melalui tahrif, kemudian pembuangan, penghapusan atau tabdil di dalam sumber referensi itu, tidak semua santri maupun pesantren itu paham tentang hal itu. Nah, itu menjadi gap atau menjadi state of the art dari penelitian yang kemarin saya lakukan itu. Kira-kira seperti itu, Mas Haji. Ya, halo. Ya. Terima kasih Mas Sape, Pak Sape. Intinya begini, Mas Haji. Ini kan sudah terlaksana. Kemudian yang sebagian itu kayaknya sudah menjadi ini ya, tren di pesantren bahwa moderasi itu ya mau nggak mau menjadi fokus Kementerian Agama gitu kira-kira. Dan saya kira nanti kalau ada tambahan dari Mas Haji soal konten, karena mau tidak mau sebagai yang moderasi masih PLT ya Mas ya. Ya nanti kemungkinan dilebur ya. Mungkin ada pandangan lain di BRIN kira-kira arah moderasi seperti apa. Kalau yang di Kemenak kan saya kira sudah ada di buku panduan tentang moderasi itu ya. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin yang kurang tadi tentang referensi yang ada di Maktabah Sumila NU 1.0 itu yang dalil-dalil tentang Basul Masail ya, dan dari keputusan MUI mungkin yang belum disampaikan Pak Sapi tadi itu, dan ada murotal Al-Quran dan juga ada adzan. Mungkin secara fitur tambahannya itu. Nah, oke, mungkin sebelum ke sana Mas Haji sudah saya kirimkan naskahnya kemarin ya. Mungkin ini tidak perlu saya presentasikan lagi.
langsung aja Mas, mungkin masukannya ya secara substansi, redaksi ataupun referensinya jika ada yang mungkin perlu kami benahi. Nanti mungkin bagian yang mentranslate siapa? Mbak Nove ya, Pak Asapi ya. Mbak Nove ini lulusan S3-nya di linguistik kayaknya di Udayana, mungkin sudah mungkin pakar lah di bidang translate. Mungkin begitu, nggih. Monggo Mas Haji jika ada masukan tambahan dan tentunya kami harapkan memang ada tambahan yang secara substansial maupun redaksional. Kami persilakan monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bismillah, amma ba'du. Mas Sapi, Pak Ana ya, dan Mas Wahab yang salam kenal. Satu kehormatan saya kira saya diajak untuk bersama-sama menulis oleh Mas Ibda kaitan dengan tema ini. Jadi sebenarnya ini menurut saya itu sudah bagus ini Mas Ibda. Jadi sudah bagus, sudah runtut. Jadi ibaratnya tinggal submit terus saya iuran gitu saja lah. Pak Senggena Mas tenanan nih. Jangan terlalu terang-terangan ya. jadi saya kira itu jadi saya mohon maaf tidak bisa mencermati secara detail ya karena ya beralasan saja mungkin beban pekerjaan yang agak numpuk begitu, tetapi kalau baca sekilas itu begini Mas Ida. Ini kalau dari sisi masalah kan ada 3 ya. Ada fitur, kemudian ada tak pakai kacamata udah kelihatan ya. Penggunaan sama ada software ya, penggunaan software di pembelajaran itu sama ini ya. Dampaknya, sama dampak begitu ya. Itu kalau dirunut ke result juga sudah lurus lah begitu. Artinya ada 3.1, 3.2, 3.3 begitu. Tetapi kalau ditarik ke atas misalnya katakanlah ke latar belakang itu menurut saya kok agak jadi konteks katakanlah konteks radikalisme kemudian ditarik ke itu fitur itu agak terlalu jauh menurut saya. Sebenarnya sudah masuk sini konteks di paragraf 1, 2 dan seterusnya sudah masuk kaitan dengan ICT ya. Kaitan dengan ICT itu menurut saya sudah pas ya. Mungkin dia perlu diperkuat ini kaitan dengan katakan era digital, kemudian digital learning, kira-kira begitu menurut saya itu. Sementara yang konten katakan yang radikal dan sebagainya mungkin tidak secara eksplisit di depan menurut saya. Biar linear dulu ya. Ini linear dulu. Kemudian yang selanjutnya biar linear lagi ya, kaitan dengan yang di bawahnya itu. Katakanlah simpulannya. Itu saya baca sekilas kok kayaknya kurang conclusion-nya kok. Beda Mas Panjen Mas, buru-buru kemarin. Iya, agak jumping juga. Jadi penerapan Maktab Basumilah merupakan wujud integrasi agama, sains dan teknologi. Itu menurut saya kok. Oh iya, jadi kan tadi kan cerita tentang fitur dan sebagainya, larinya ke situ saya kira kurang ya. Jadi menurut saya dilarikan lagi ke masalahnya lah kira-kira begitu. Saya kira sudah sama-sama tahu lah kayak gini tuh. Ini hanya hanya gugup dan sebagainya mungkin. Atau kalau mungkin mau ditambahkan mungkin inovasi pembelajaran di pesantren kali ya, Jadi pembelajaran digital itu sesuatu yang baru misalnya begitu. Meskipun ya tidak baru-baru amat sih sebenarnya, tapi bahwa pesantren-pesantren di ini yang sudah diteliti itu kemudian sudah menerapkan ini kan itu kan luar biasa menurut saya. Sudah menerapkan Maktab Basumilah misalnya. Karena tentu tidak semua
semua pesantren bisa, maksud saya. Itu yang kaitan pertama ya apa linearitas dari atas, tengah sampai bawah begitu ya. Termasuk juga dari judul lah kira-kira begitu. Penggunaan Maktabah Sumilah itu ya. Software pengaturan studi kasus ini di pesantren-pesantren itu. Kemudian yang kedua ini kaitan ini mungkin apa ya? Katakan metodenya ini apa? Saya ada dua ini menurut saya. Satu konten analisis, yang kedua ya kualitatif itu. Yang konten analisis tadi yang kaitan apa radikalisme dan seterusnya itu kan lebih ke konten ya, konten ke samilahnya. Saya kira ini juga menarik ya. Mungkin di-create bagaimana supaya itu tetap muncul tapi muncul juga apa? Karena nanti ini kan di pesantren ya yang menjadi lokus, sementara data-data itu kan tidak diperoleh di lapangan kan, data apa analisis isi itu. Atau bisa juga mungkin dibandingkan juga, saya menarik juga ya, apa namanya bedanya samilah dan sumilah apa begitu misalnya, mulai dari apa fiturnya dan seterusnya gitu. Mungkin nanti kritik tadi ada keunggulan mungkin ya, pertama keunggulan mungkin ya, keunggulan dari apa mulai dari samilah, kemudian nanti kritiknya tadi yang itu, kemudian nanti kemudian memunculkan perlunya sumilah, kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya saya kira konsep yang ini ya, dampak itu juga agak ini apa ya, agak ya perlu jembatan lah biar tidak langsung penggunaan ini kaitan dengan sumilah langsung ke dampaknya. Itu kan mengukur dampak itu kan agak apa ya? Ya agak perlu ukuran yang lebih jelas ya. Jadi apakah benar itu moderasi Islamnya gara-gara Maktabah Sumilah atau gara-gara misalnya lebih karena faktor kiainya misalnya. Itu kan satu yang apa namanya menurut saya juga perlu dilihat ya. Itu yang secara katakanlah secara substansi ya. Secara yang lain-lain saya kira sudah ini ya, mungkin hanya Al-Qur'an, tulisannya hadis, kemudian apa istilah apa pesantren yang 160 itu ya. Mungkin datanya lebih ke data dokumen ya, bukan data wawancara misalnya. Termasuk juga apa istilah di Kemenak itu mungkin lebih tepat. Saya tidak tahu kalau di Temanggung ya, mungkin umumnya sih ya PD Pontren ya, pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kalau di apa seksi ya di seksi di Kemenak Kota biasanya itu apa kasih PD Pontren ya pada umumnya. Itu kaitan dengan apa namanya dampak ya, termasuk juga istilah ini wawancara terhadap petugas pendidikan diniyah dan pondok. Nah, ini saya kira perlu petugas itu perlu apakah kasih, apakah apa stafnya begitu. Tapi paling aman menurut saya ya tadi data saja, data Kementerian Agama di PD Pontren sekian itu. Apalagi kalau kemudian kalau di Kemenak itu umumnya kan ada, tidak tahu masih klasifikasi ini masih apa enggak ya, pesantren salaf, pesantren kolaf, pesantren kombinasi. Saya kurang update juga ini klasifikasi di Kementerian Agama. Tapi nampaknya ya masih itu yang digunakan. Jadi di kecamatan ini sekian, saya sekian begitu. Yang salah berapa, yang kombinasi berapa begitu. Biasanya begitu. Kemudian yang kaitan dengan moderasi saya kira ini Mas, kita perlu ditekankan di akomodatif terhadap budaya lokal itu menurut saya.
akomodatif terhadap budaya lokal itu yang salah satu katakanlah indikator moderasi beragama yang kemudian perlu ditonjolkan di Sumilah ini. Saya kira itu Mas Ida sekilas yang bacaan saya kaitan dengan ini. Jadi ya tadi sudah bagus lah, tinggal di submit saja sudah selesai gitu. Terima kasih Mas Haji. Ini sinyal saya kok keluar-keluar kayaknya ya. Wifi-nya sudah tak bayar. Merespon sedikit ya. Memang pelaku penelitian ini Pak Sapik dan Bu Ana jelas yang lebih paham terkait dengan bahasanya tadi itu ya sudah review, ini ya istilahnya konfirmasi data ya. Karena nanti jangan sampai yang saya gubah ini tidak sesuai atau kurang pas terhadap temuan risetnya seperti itu. Nah, untuk ya urutan memang di conclusion itu tidak pas memang ya, karena itu kemarin saya ngawur aja wes laptop saya itu karena rusak ya, cepet-cepet dan segera saya jadi, yang penting terus saya kirim biar dibaca seperti itu. Jadi memang saya akui itu ya ngawur gitu agar ngomong gitu ya. Kemudian terkait dengan analisis konten ya, mungkin memang ini Mas, apakah itu nanti masuk di metode analisis datanya atau cukup yang seperti yang sudah di draft itu. Tapi kalau menurut saya memang perlu masuk bahwa konten di Maktabah Syamilah maupun Sumilah ini kan memiliki perbedaan, dan keduanya memiliki karakteristik yang memang sangat jauh ya. Yang satu cenderung seperti ke Arab-Araban misalnya, sedangkan yang satu ini ya tadi mengunggulkan karya-karya kiai lokal, ada putusan Basul Masail, ada fatwa MUI, dan tadi ya akomodasi terhadap kearifan lokal. Mungkin nanti itu bisa masuk di metodologinya ya, karena untuk mengukurnya nanti. Nah, kemudian untuk dampak, nah memang ini ya dampak perspektif gaya silingkung saya sendiri. Sedangkan yang tahu karena Pak Safi belum review secara secara konsen gitu. Memang dampaknya ini secara teknis lebih kepada pembelajaran mungkin ya. Jadi tadi memang benar, ini bisa dimasukkan inovasi pembelajaran lah atau inovasi pendidikan ya. Mungkin inovasi pembelajaran terutama pada learning resource ya, ketersediaan bahan ajar. Karena di situ kan kitab-kitab nih, buku-buku kitab kuning yang memang itu inovatif banget dari beberapa pesantren yang ada, khususnya di Temanggung misalnya. Nah, kemudian lo dokumen yang memang dari 160 itu belum kita klasifikasi, mungkin Pak Sapi yang ada datanya, dan yang kita teliti sebenarnya ini Mas Haji, yang salaf ya. Jadi pesantren salaf kok menerapkan aplikasi ya, itu kan saya kira sangat menarik gitu loh dibandingkan yang modern maupun yang holaf tadi. Holaf modern ya. Artinya ini mungkin kebaruannya di situ bisa kita tonjolkan. Nah, yang terakhir ya tadi bahwa nanti setelah kita revisi ulang ya mungkin dibaca sekali lagi ya, bar bodoh lah, nanti bisa kita submit setelah di review atau di translate. Mungkin itu saya kapasitasnya bukan pelaku peneliti ya, atau peneliti jadi kurang menguasai konten. Mungkin Pak Safi monggo terakhir sebelum kita akhiri. Kira-kira sudah semakin mengerucut ini ya. Ya, makasih Pak Ibda dan Pak Aji atas masukannya. Memang betul. Jadi satu yang perlu saya garis bawahi bahwa untuk mengukur dampak, saya kira penting apa yang disampaikan oleh Pak Aji tadi. Itu memang kelihatannya sederhana, sepele di era sekarang ya. Tapi memang pada kenyataannya di 160 pesantren itu memang hampir hanya berapa Pak yang mengenal aplikasi itu, apalagi yang menerapkan itu hampir belum ada, baik yang salaf, kholaf maupun yang kombinasi, yang modern pun belum menjalankan itu. Nah, ini menjadi sebuah novelty, kebaruan dari dampak secara linier tadi. Tetapi jarak dampak secara ini substantif, kita bisa mengukur dari adanya dampak penerapan itu tidak hanya pada perubahan pola pikir, tapi juga pada upaya selektif di dalam
menggunakan referensi-referensi kajian kitab kuningnya dari pesantren, terutama yang berbasis digital. Jadi Nah, literasi digital ya, Pak ya? Ya, betul. Literasi digital ini. Satu, memang literasi digital ini jarang diterapkan. Nah, kemudian ketika diterapkan, mereka tidak serta-merta mengenal mana sih referensi digital ini yang itu memang sudah diseleksi atau sudah disortir. Nah, ini Sumila tanya NU, sedikit Mas, apa? ya. Itu kalau di pesantren salaf boleh bawa HP? Apa ini ya secara teknis Boleh. lah. Nah, itu kan prasyarat, kan ada beberapa pesantren yang tidak boleh kan, tidak bisa juga pembelajaran itu. Ada Mas, boleh pasti. Boleh, faktualnya ada memang. Laptop yang dipakai. Iya, betul. Jadi pertanyaan Pak Aji itu sama persis ketika saya menghadapi reviewer di Dikdis. Itu memang pesantrennya boleh bawa alat-alat IT, laptop atau HP yang bisa diinstal aplikasi itu. Nah, kita memang sudah melakukan riset itu, kita melakukan pendekatan dan kebetulan sebelum melakukan pendekatan gini pun loh, mereka itu alami apa gini Mas Apik? Alami memang begitu atau Mas Apik mendesain itu loh, mendesain supaya kemudian apa di pesantren itu digunakan itu kan satu yang berbeda toh? Iya, ya. Kalau ketersediaan penggunaan fasilitasnya itu memang sudah ada di pesantren-pesantren itu. Jadi mereka secara berkala diperbolehkan menggunakan laptop atau HP. Tetapi untuk menerapkan aplikasinya di media pembelajaran maupun di Bahsul Masail pesantren itu memang kita desain, Pak Haji. Karena memang kemarin pendekatan saya pakai PAR untuk melakukan perubahan dari belum menggunakan IT sebagai media pembelajaran, kemudian menggunakan IT sebagai media pembelajaran atau media diskusi lainnya. Jadi kalau ke penggunaannya aplikasi itu kita desain, Pak. Tapi kalau ketersediaan perangkat itu handphone maupun Android maupun laptop memang hampir mereka menggunakan itu walaupun di pesantren salah. Itu yang belum muncul di tulisan ya kayaknya ya. Oh iya. Masalahnya saya kan tidak pelaku Mas, jadi ya sak kecekele. Nah, mungkin indikator itu juga bisa dimasukkan ya Pak Haji ya, bahwa setelah ada ini. Iya, menurut saya itu ya penting juga itu kaitan apa ya. Tentu kan ada kendala dan sebagainya kan mesti muncul karena by design ya, bukan dari apa namanya, bukan dari pesantrennya yang bottom up. Itu kan semacam apa ya, diseminasi dari akademisi lah. Oh ini loh produk yang bagus kira-kira begitu, kemudian supaya dipakai kira-kira gitu. Tentu yang pertama ada yang menolak dan sebagainya kan mesti ada menurut. Oh iya Pak. Pasti ada yang menolak. Kita sempat dicurigai Pak. Sempat resisten ya. Ada, tetap ada resistensi. Iya. Ada dikira mau apa dan sebagainya kan. Kirain mau jualan apa itu. Tapi kalau pendekatannya RMI saya kira ya enggak. Iya. Pendekatan apa kultural dan kita pakai PAR kemarin. Ya itu. Oh, ya, satu yang saya lupa tadi Pak Sapik. Mungkin ini Mas Haji, kenapa kok langsung meloncat ke fitur? Memang kita sesuaikan dengan tujuan jurnalnya ya. Oh iya. Itu. Jadi secara teknis saja, bukan secara substansial ya. Karena kalau saya yang di Malaysia itu saya cari template-nya kok susah. Jadi makanya saya lari yang ke Ejets ini ya. Yang ya lumayan agak murah sih untuk apa namanya? Sekelas Q3 ini masih Q3. Ada yang sebenarnya satu yang ya memuat beberapa yang model apa namanya penggunaan teknologi di dalam pembelajaran, cuman kayaknya agak berat karena ini dua. Ini awal-awal lah kita belajar, nanti kalau sudah publis lah kita bisa merambah ke yang agak berat seperti itu. Iya benar, memang harus ada strategi kayak gitu juga. Termasuk juga perlu mengutip dari jurnal itu juga tuh Mas Ibda. Oh iya nanti reviewernya barang kutip kabar. Kalau udah gitu agak jadi semakin dekat dengan jurnal semakin bagus.
Satu lagi Pak Haji, mau Iya, tanya. Melihat tadi diskusi ini, kira-kira perlu dipertajam cukup di apa penggunaan aplikasi ini, karena ini basic jurnalnya memang IT ya, atau lebih diperdalam lagi pada perubahan pada penguasaan substantifnya atau isi dari Sumila NU itu. Kalau saya kok lebih ke sini ya, ke tadi yang apa, inovasi pembelajaran itu. Inovasi pembelajaran di pesantren salaf itu. Karena nanti karakteristik pesantren salaf itu begini, begini, begini. Oh, ini ada pesantren salaf yang ternyata akomodatif terhadap apa teknologi, kira-kira gitulah apa narasinya. Ya. Dan memang kemudian linear ya. Iya, kemudian diterima oleh banyak pesantren besar banyak pesantren di Temanggung begitu. Itu kan satu novelty ya, katakan apa ada tentu harus cerita tadi yang apa by design, jadi kita datang misalnya kemudian menginstalkan dan sebagainya, itu yang perlu diceritakan. Kemudian tentu ada kendala-kendala di lapangan, itu juga saya kira menarik juga ya sebagai apa pembelajaran. Dan tentu ada apa aktor yang menolak misalnya kata-kata begitu, atau mencurigai atau apalah, atau kan ada kalau di apa teorinya siapa Roger itu kan ada itu apa ya, saya agak lupa itu, ada diffusion of innovation. Jadi ketika inovasi itu diterapkan, maka ada para pihak yang mendukung, ada para pihak yang menghambat. Ini garis besarnya begitu. Nanti coba tak carikan yang diffusion of innovation lah kira-kira gitu. Masuk karena ini kurikulum baru apa pembelajaran itu, Mas? Situ ya, di konteks pesantren salaf dengan tentu tadi juga menarik itu, kalau radikalisme juga disinggung juga saya setuju tuh Mas Gita. Itu menjadi daya juga ya, karena apa? Tapi tidak dalam konteks ya. Konteksnya tetap menurut saya biar linear karena ada fitur dan sebagainya, konteksnya konteks ini apa? Teknologi, tapi disisipi kenapa kemudian perlu sumilah lah itu. Karena samilah begini, kira-kira begitulah. Mas Hafid jauh lebih paham daripada saya. Ya. Kira-kira begitu. Ini saya masukannya ini malah judulnya pengen tak ubah inovasi. Berarti ini Pak Ida, itu lebih nanti masuk sub ya? Tetap masuk, tetapi penekanannya lebih pada inovasi ya, inovasi penggunaan IT itu secara general ya. Ya, apalagi ini dalam konteks di pesantren salaf gitu loh. Makanya tadi karakteristik ini salaf, ini modern, itu perlu dimasukkan. Saya butuh datanya itu, Pak. Ya, sebagaimana penelitian sebelumnya yang tentang Samila di Al-Hidayah. Itu saya tekanannya pada ini, titik tekannya pada penggunaan IT di salafnya, bukan pada moderasinya. Itu. Nah, kalau yang Sumila kan memang kita membawa misi moderasinya. Jadi tidak hanya sekedar penerapan IT, tapi satu step lagi adalah penguasaan moderasinya. Kira-kira begitu. Nah, nanti masukan dari Pak Haji, kita lebih general lagi pada ininya. Penggunaan IT ini pada pesantren. Halo, sinyalnya hilang. Iya, sorry. Ya. Oke. Saya kira bisa ditangkap Pak Ibna, masukan dari Pak Haji tadi bahwa ini lebih pada novelty, baik itu latar belakang maupun sampai isi sampai pada dampak. Itu pada novelty penggunaan IT pada pesantren salaf. Adapun nanti kalau mau disisipkan kenapa harus menggunakan Sumilanya, yang itu memang IT ya, penggunaan IT yang inovatif. Karena memang Sumila itu mengusung moderasi begitu. Itu betul, tambahan gitu. Ya, saya kira gitu ya Pak Edi ya. Iya, kalau saya biar linear begitu kayaknya. Oke. Ya, nanti bisa saya tambahkan Pak Ibra data-data tentang bagaimana sih Sumila itu seperti apa dan yang Samila seperti apa. Kemudian
kita sudah dapat angelnya sebenarnya, yaitu novelty pada inovasi pesantren salaf pada penggunaan IT itu. Yang pada umumnya mereka memang antipati terhadap hal-hal baru, termasuk teknologi kan gitu. Nah ini kok bisa menerapkan itu kan begitu. Padahal kalau kita lihat banyak kendala-kendala di dalamnya untuk menerapkan itu ya, tentang pertanyaan alatnya. Saya gini, Mas, itu ketika penelitinya pergi, itu masih jalan apa enggak? Masih. Loh, kalau PAR itu jalan Pak Haji. Enggak, kalau PAR ini kan penelitinya pergi, jalan nanti sudah enggak lagi. Gitu. Apalagi uangnya udah habis, itu jalan sendiri-sendiri itu. Iya. Itu salah satu indikator. Ya. Kemarin kebetulan gini Pak Haji, karena kita memakai PAR ya, jadi kita pasang yang sudah kita latih itu sebagai motor penggerak di sana. Jadi penguasaan tentang cara operasionalnya, kemudian kontennya itu kita sudah bekali sana, dan mereka komitmen untuk menjalankan itu di media pembelajaran maupun diskusi di pesantren. Dan sampai sekarang masih terapin, Pak. Iya, lah. Bagus kalau misalnya, apalagi kalau ada kolaborasi yang berkelanjutan, misalnya mahasiswa yang dikirim lagi ke sana, santrinya yang gitu, santri yang senior misalnya suruh belajar lagi. Iya. Saya menangkap. Ada tambahan? Bu Ana, monggo jika ada tambahan. Judulnya aja Pak, nanti sama isinya lebih tadi sesuai arahan Pak Haji itu, kok saya setuju ya. Langsung mengerucut. Tadi yang inovasi pembelajaran. Kalau yang apa tadi? Manfaatan, penggunaan. Itu malah nanti bisa jadi tulisan lagi, malah yang syamilah dengan syumilah. Barangkali malah jadi tulisan lagi. Muhammad yang nulis. Terima kasih Pak Haji atas masukannya. Iya, sami-sami Bu Ana. Sudah ya. Tidak ada kesimpulannya segera direvisi. Tapi ini tak rekod, nanti tak putar lagi. Ini tak catat kok, nggak ngejar saya. Jadi simpulannya beberapa hal yang memang secara substansial ya, mulai dari judul sampai dengan conclusion itu memang searah ya, dalam arti secara teknis memang gambaran saya kemarin ini itu hanya penggunaan gitu loh, penggunaan sebuah aplikasi yang memang memiliki karakteristik keunikan dibandingkan aplikasi DHA ya, berbasis DHA yang di negara-negara ASEAN maupun di Malaysia dan seterusnya itu. Tetapi aplikasi ini memberikan tawaran baru karena duplikasi saya menyebut ya, atau ATM dari Maktabah Syamilah. Kemudian berdampak kepada moderasinya. Hanya sesimpel itu sih tanggapan saya kemarin. Karena memang arahnya jurnal ke computer science, maka saya lebih mengulas fiturnya. Yaitu kenapa kok fiturnya di depan gitu loh. Jadi kita meskipun ini berbagai latar belakang ya, tapi kan kita masih kena di inovasi pembelajarannya, moderasi Islamnya, artinya masih tidak jauh-jauh dari disiplin ilmu kita. Apalagi Mas Haji kan fokus di keagamaan atau apa Mas? Bidang kepercayaan apa Mas, lupa saya. Di bidang kerukunan dan moderasi beragama. Kerukunan dan moderasi beragama. Nah, saya kira kan nanti pas gitu loh. Masa reviewer menolak kan, saya kira itu kualat nanti Mas itu. Karena memang ada di biografi autor itu memang diikutkan bayar itu Mas. Saya kemarin 10 halaman yang untuk syarat ujian itu ya dihitung gitu loh, nambahnya 700 sampai 800 ribu sesuai kurs dolar. Tapi secara umum ini sekitar kalau 8 halaman itu 4.800.000 ke berapa gitu loh. Jadi nanti kita gampang lah soal itu, yang penting naskahnya jadi dulu lah. Gitu nggih kira-kira? Iya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Mas Haji kalau ada
hal-hal lain di luar penulisan ya nanti bisa kita tangkap, termasuk yang kemarin Mas untuk apa namanya, saya stop